Halo, kembali lagi di channel Project Money dengan saya yaitu Muhammad Rizky Kurniawan atau biasa kalian panggil dengan sebutan Nudiang. Di sini kita kedatangan tamu untuk diinterview yaitu Mas Yanu Mario, yaitu seorang mahasiswa sekaligus pemenang dari Amikta Hackathon Universitas Amikom Yogyakarta pada tahun 2023 ya Mas ya? 22. Oh, 2022. Oke. Boleh perkenalan dulu Mas untuk para audiensnya? Si pegang atau ini? Pegang boleh Mas. Oke, perkenalkan semuanya. Nama saya Yan Mario. Eh, saya seorang mahasiswa sekarang semester 6 di Universitas Amikom Yogyakarta. Dan latar belakang saya sendiri yaitu mahasiswa informatika ya, yaitu bergerak di bidang programming. Dan juga cukup. Mas kan menang di lomba yang hackathon waktu itu 2022 yang diselenggarakan oleh Amikta ya Mas ya. Bisa tolong lebih jelaskan lagi soal project apa yang Mas kembangkan di lomba tersebut? Oke, jadi waktu itu kami itu terbentuknya dalam satu tim ya, dan satu tim itu terdiri dari 5 orang. Nah, project kami itu bergerak di bidang IoT, yaitu hardware. Nama projectnya sendiri yaitu GTech, atau kita bisa bilang tuh Gym Tech. Jadi itu tuh cara kerjanya itu seperti apa ya, member scan. Jadi kayak setiap member masuk ke dalam gym itu tidak perlu menuliskan di buku absen gymnya. Jadi tinggal tap, kita bikinkan apa namanya, kartu member, dan dia tinggal tap scan, dan di situ juga tertampil masa expire dari member gymnya. Dan untuk bisnis plan-nya sendiri itu berupa subscription yang jadi cara kita mengambil keuntungannya itu dari owner gym yang mensubscribe layanan dari GTech itu sendiri. Jadi apa aja yang didapat dari owner gymnya, yaitu hardware-nya itu bentuknya kotak, dan ada layar LED-nya yang berisikan apa namanya, masa expire dari member, lalu tanggal dan jam scan waktu itu. Oke. Wah, lumayan kompleks juga ya Mas ya untuk project yang Masnya kembangkan ini. Lalu apa ada kendala waktu saat pengembangannya itu Mas? Oke. Untuk kendala sendiri sih sebenarnya kami apa ya? Mungkin di masalah ini sih Mas, apa? Desain 3D print-nya. Itu karena kami baru-baru mendalami, terutama saya yang di bagian hardware-nya. Saya megang di bagian hardware, jadi merancang, mendesain dari hardware itu sendiri, dari GTech itu. Dan beberapa sekali pernah gagal waktu 3D print-nya itu, dan itu memakan waktu yang agak lama karena kan 3D print itu ketika kita mencetak itu bisa sampai 8 jam atau semalaman lebih gitu. Terkendala secara teknisnya di situ. Untuk komunikasi segala macam, alhamdulillah tim kami itu kompak. Gitu guys. Jadi untuk kendalanya mungkin di bagian 3D printingnya ya Mas ya. Iya. Jadi mungkin bisa dikasih tahu penonton berapa sih lamanya pengembangannya itu? Oke. Untuk pengembangan hardware dari GTech itu, jadi kan di dalam hackathon itu kami diberi waktu selama 5 hari. Untuk bagian hardware itu sebenarnya 2 hari atau 3 hari itu sudah jadi, dan sisanya itu tinggal kita ngelengkapin dari segi apa ya, mungkin apa namanya, penyampaian ke jurinya. Jadi pitch deck-nya lah istilah. Untuk bagian apa, web terus segala macam udah ada bagiannya, teman saya, dan itu juga sepertinya berjalan bebarengan. Jadi sekitar 3 hari lah untuk kita apa, secara hardware itu melengkapinya gitu. Oke. Lalu mari kita ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Mungkin Masnya ini kan sebagai di sana sebagai tim kan Mas. Nah, di hackathon itu siapa yang lebihnya ke ada tim leadernya kan Mas. Jadi ide yang mereka usulkan itu konsepnya utamanya itu apa Mas?
untuk tim leadernya itu mungkin saya bisa mention ya. Itu Mas Bagus. Shout out to Mas Bagus. Mungkin karena idenya dia. Jadi dia tuh apa ya? Konsep utamanya itu kan tadi jadi kayak mempermudah dan mempercepat member gym ketika ingin apa ya? Tap in apa? Masuk gym. Ini kan biasanya di beberapa gym itu yang rame itu ada antriannya dan itu apa ya yang bikin kita kadang aduh udah nggak ada waktu nih sama masih apa ya konvensional nulis-nulis gitu. Nah, terobosan kami itu untuk mempercepat itu dan untuk awalnya itu juga sebenarnya karena kalau kesah dari tim kami kan beberapa ada yang nge-gym. Nah, itu mungkin dari situ jadi diangkatlah isu itu lalu dibuatlah terobosannya dan juga waktu itu tuh owner gymnya sendiri yang minta dibuatkan. Jadi secara nggak langsung permintaan sekalian kita lombakan gitu. Oke oke. Untuk Masnya sendiri kan di hackathon itu kan berarti mengajukan diri kan Mas. Nah, motivasi apa yang membuat Mas ini mengikuti lomba hackathon itu? Oke. Untuk motivasi sendiri sih ya, mungkin dari saya karena saya sebelumnya belum pernah ikut hackathon, jadi ingin apa ya, mencoba hal-hal baru gitu, experience yang berhubungan dengan produktivitas. Nah, salah satunya itu mengikuti hackathon. Oke. Ini ya Mas. Oke, untuk pertanyaan terakhir mungkin ini Mas. Hikmah apa yang Mas dapatkan setelah lomba hackathon itu dan harapan untuk Mas sendiri ke depannya itu bagaimana Mas? Ini harapan untuk apa? Untuk saya sendiri. Iya, untuk Masnya sendiri saja. Oke. Tidak manfaat ya? Ya, hikmah dan Oh, hikmah. harapan Mas Oke. depannya. Yang saya dapat sih ya, itu terutama itu ini sih, apa kerja sama tim. Jadi kayak dalam satu tim itu kita harus saling percaya gitu. Iya. Baik itu skillnya atau jadi sebisa mungkin kita ketika kita melihat satu tim kita itu mungkin kayak wah dia terlalu jago gitu dan kita sendiri kayak nggak nyampe di levelnya. Nah itu bisa buat jadi motivasi. Iya. Dan ketika yang saya rasakan seperti itu ya ada beberapa bagian yang mungkin apa ya yang nggak bisa saya kerjakan. Nah itu saya serahkan mungkin ke teman saya yang lebih apa namanya kompeten di bidang itu, makanya saya pegang bagian saya dan itu pun saya kerjakan dengan sungguh-sungguh gitu. Untuk harapannya sendiri ya untuk diri saya ke depannya mungkin bisa mengikuti lomba-lomba lain gitu, karena jujur aja itu lumayan asik gitu, kayak challenging buat diri saya sendiri bertemu dengan orang-orang baru gitu. Oke Mas. Oke, jadi itu merupakan langkah yang benar-benar bagus ya Mas mengikuti lomba hackathon itu. Mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru masuk kuliah bisa untuk memikirkan mungkin ingin mengikuti lomba tersebut di Amikom Universitas Yogyakarta. Nah, ini dia yang bisa kami sampaikan, terutama bagi Mas Yanu. Terima kasih sudah mau diwawancara oleh saya. Mungkin video ini insya Allah bisa menginspirasi bagi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.